pacarku ternyata udah gak perawan dan udah berkali-kali dicong. Sakit atau enggak? Keputihannya gimana? Warnanya abang, hijau, ungu, jingga, silver ya kan? Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja, sehat selalu ya. Jangan lupa minum air putih, jangan lupa jaga kesehatan, minum multivitamin atau jamu-jamuan ya, rebus-rebusan yang alami-alami aja, jangan yang buatan-buatan ya, biar nggak ada efek sampingnya. Karena apa? Karena cuaca sekarang tuh tidak menentu, ya enggak? Kayak paginya atau siangnya panas, terus tiba-tiba malamnya hujan deras banget, atau dari pagi udah mendung peteng neng rak udan-udannya lagi sesoe atau tengah malam, dibarengi dengan lampu mati terus kue panasan cokoti nyamuk ya kan? Ya kalau nyamuknya biasa aja lah, kalau nyamuknya demam berdarah ya kan? Aduh pikiranku kenapa sampai ke sana ya? Pokoknya intinya jaga kesehatan, biar kalian bisa nontonin terus konten-konten yang saya buat ya enggak? Hari ini kontennya cukup menarik dan banyak laki-laki yang merasakannya ya enggak? Sesuai yang ada di judul dan di thumbnail, dan banyak banget cowok yang curhat gitu ya. Gak cuman cewek yang aku udah mulai bosen dengan kehilangan perawanku mbak, dan aku ditinggalin dan aku padahal aku udah bahas itu sering banget ya. Giliran aku membela para laki-laki dan memberi solusi kalian para lelaki ya. Banyak banget yang nanya, mbak aku tuh belum pernah berhubungan intim. Jadi misalnya aku ini cowok gitu ya, aku itu belum pernah berhubungan intim sama sekali. Patut dong aku dapat nanti istri yang masih perawan. Nah aku selama ini tuh belum pernah ngapa-ngapain mbak, pacaran juga aku paling mentok ciuman doang. Ada beberapa laki-laki yang emang perjakannya tuh hilang cuman di sabun, di tangan, atau diguling, atau di dipan, yang cuman gitu-gitu aja ya kan. Terus dia menuntut untuk dapat yang perawan. Tapi kenyataan berkata lain. Kemudian dia dapat yang enggak perawan. Mungkin looknya itu biasa aja, looknya anak baik-baik. Neng jebule wes blong gitu kan, nggak ada yang tahu. Ya wes blong apa nih, reme goblok. Ya ora atau wes rak perawan maksudku ya kan. Terus tiba-tiba dapetnya yang udah nggak perawan dan kemudian dia, kayaknya aku nggak bisa deh ya kan. Ada beberapa laki-laki yang kemudian bingung, mbak pacarku sekarang udah nggak perawan dan diperawani mantannya, dan ternyata dia udah berkali-kali sama mantannya kayak gitu. So aku harus gimana mbak, lanjutin hubungan apa enggak ya? Tapi kalau lanjut aku kayak gini. Kali ini kita akan bahas itu ya. Kalau pacar kalian yang sekarang itu udah nggak perawan, ya laki-laki harus melakukan apa? Sebelum tak jelasin step-stepnya, aku harus ngasih tahu ke kalian dulu, dan kalian harus dengar para laki-laki ya. Dengerin dulu nih kata-kataku yang halus, lembut, dan bijaksana. Pertama, kalian itu harus menyadari, kalau kalian belum nonton podcastku bareng Pak Ake, kalian harus nonton itu, karena di situ banyak nilai-nilai yang bisa kalian ambil biar otakmu itu berfungsi, ben otakmu ki dinggo ya, ora macet, beku terus hilang, hancur ya kan. Pertama, di dunia ini ya, kalau cowok dapet cewek yang masa lalunya luar biasa nuakal, bedik, bedal, rak umum gitu kan, dia merasa kayak suka wes kotor, aku rak gelembek kowe. Tapi ketika cewek mendapatkan laki-laki yang luar biasa masa lalunya, adalah pengedar tahu, metengnya anak wong tahu, bad boy tahu, fuckboy tahu, nyolong tahu, atau gimana masa lalunya yang buruk-buruk itu pernah. Tapi cewek tuh seolah akan menerima itu semua dengan apa adanya, ngerti gak? Emang mungkin mengungkit-ngungkit, kamu tuh dulu pernah begini, kamu begini, tapi dia akan menerima. Tapi giliran cowok dapat cewek seperti itu, dia akan apa? Dia hanya menerima poin-poin yang menurut dia, oke ini aku bisa terima, sisanya enggak. Sisanya dia mungkin akan marah, akan ngungkit, akan menindas dan sebagainya, macam-macam. Laki-laki rata-rata akan begitu ya. Ingat sekali lagi aku ngomong rata-rata ya. Utekmu tolong dinggo, tolong digunakan ya, di setel on ngono loh. Jadi kalau aku bilang rata-rata itu berarti bukan semua, ngerti gak? Nah, sebelum masuk ke poin pertama, kalian itu harus menerima diri kalian. Kalau apa? Namanya manusia hidup di dunia, iki rak mung lempeng-lempeng tok. Ngerti rak? Urip mungkin rak mungkin rak ono dusone. Rak mungkin rak ono dusone, rak mungkin rak tau gawe dosa, rak mungkin rak tau gawe wong lara ati. Hidup itu nggak mungkin selempeng itu, sebersih itu ya, bagaikan kertas HVS lagi dibuka segele. Enggak. Coba pahami dirimu tuh juga pernah melakukan dosa. Setelah kamu bisa menerima dirimu, baru kamu bisa menerima orang lain. Nah, poin pertama yang kamu lakukan ketika kamu sudah bisa menerima dirimu dan tahu kalau pacarku ternyata udah nggak perawan dan udah berkali-kali dicong di leboni mbek lanangan, modar kayak di leboni. Hal yang pertama harus kalian lakukan adalah bawa dia ke dokter. Lah gua apa mbak? Periksa kayak nek meteng. Ya ora to goblok. Periksalah memeknya. Ngerti nggak? Mungkin kamu menganggap dari luar, mungkin nek kowe wis tau ndelok gitu ya, bentuknya memek itu ya begitu-begitu aja ya kan. Bolong, rada sempit ya, mungkin agak berminyak. Kok berminyak sih? Berlembab, maksudnya enggak kering gitu loh.
Mungkin bentuknya akan seperti itu aja beserta jembut-jembutnya ya kan. Yang perlu kalian periksakan ke dokter adalah dalamnya, organ dalamnya ini sehat atau enggak, sakit atau enggak, keputihannya gimana, warnanya abang, hijau, ungu, jingga, silver ya kan. Siapa tahu mungkin dari keputihannya kamu bisa tahu kalau oh ini enggak sehat dan harus ditreatment, harus dibersihin apa segala macam. Jarang banget nih ya ada cowok yang misalnya dapet cewek udah nggak perawan terus dia mau menjaga lagi, itu jarang. Ada tapi jarang. Biasanya kalau udah dapet, wah kamu aja udah pernah sama mantanmu, kenapa kok sama aku enggak? Kebanyakan seperti itu, tapi ada yang enggak ya. Pertama harus diperiksain dulu sehat atau enggak nih organ dalamnya. Ya dari keputihannya, dari mungkin mensnya, dari apa macam-macam. Gangguan dalam organ wanita tuh kan ada endometriosis, ada ini kanker serviks atau enggak, ada tumor, ada kista, ada macam-macam pokoknya. Ya banyak jenisnya. Yang laki-laki mungkin pusing memikirkannya, aku pun sendiri gitu kan. Harus diperiksain. Mungkin di sana nanti akan dikasih vaksin atau diapain, pokoknya intinya harus diperiksain. Jadi setelah kamu periksa, kemudian kalau kamu udah tahu nih sehat atau enggak, kamu juga harus bisa bilang ke pacarmu ini kalau kamu mau sama aku, ya udah kita harus ngerubah pola pacaran kita atau pola pacaranmu yang dulu sesuai sama pola pacaran kita yang sekarang yang kita mau dan kita setuju. Ngerti nggak? Kalau dulu mungkin pacarmu pelacur tuh apa sih sebenarnya? Pelacur. Pacarmu pelacur. Maksudnya kalau dulu pacarmu tuh gampang dimasukin. Kalau dulu pacarmu itu sama mantannya maksudnya dikit-dikit main terus sama mantan-mantannya gitu-gitu aja. Nah sekarang sesuaikan pola pacarannya itu sesuai sama pola kalian, sesuai sama apa yang kamu mau. Tentuin dari awal setelah kamu periksa itu ya. Jadi kamu tahu ini udah sehat, oh ini aman, oh ini udah diobatin. Kamu tentuin dulu. Jaminlah kalau pacarmu tidak melakukan hal yang sama yang dilakukan di masa lalu, kayak mungkin celup-celup atau mainannya kotor kayak gitu lo, ngerti gak sih? Nek biyen bojomu ki gampang dileboni, ya saiki mbek kowe tentuin sesuai keinginanmu. Setelah kamu nentuin udah diperiksain, nah disitulah kamu tuh berhak untuk ngatur ini mau kemana. Dan kalau kamu udah menerima dia dari awal, jangan pernah ngungkit kalau kamu di kemudian hari misal amin-aminnya nikah ya sama dia gitu kan. Terus kamu ngungkit kayak, ini gara-gara kamu gak perawan nih, ini gara-gara kamu udah pernah main sama mantanmu nih. Enggak kayak gitu goblok. Jangan diungkit-ungkit, karena apa? Karena itu menyakitkan. Padahal di awal kamu udah bilang setelah kamu periksa terus menentukan apa, itu kan berarti kamu udah menerima untuk lanjut ke tahap selanjutnya dan untuk menerima masa lalunya dia gitu loh. Jangan diungkit-ungkit cuman itunya aja. Dan ketika nikah jangan lupa periksakan kedua belah pihak, nggak cuman cewek, lanang ki kudu periksa. Manukmu resik apa ora, kowe tahu pijet apa ora. Jangan pernah diungkit karena itu menyakitkan. Jangan terus diungkit, salah maaf sayang aku kilaf, ya udah aku nggak akan ngungkit lagi. Terus pas tukaran goro-goro apa aku mbok bahas meneh ya. Untuk cewek-cewek ya, pedot kewe nek kok ngene. Ya tinggal we lanangan sik akeh. Lanangan model kayak ngene do nggak no urepe bahagia, do nggak no entuk perawan. Ya kan belum tentu yang perawan itu genah gitu loh. Tetap mau kamu perawan mau enggak tuh, kalau mau nikah itu harus diperiksain, harus ada vaksin pranikah, harus ke dokter, harus konsultasi, subur atau enggak, bisa punya anak atau enggak. Ya perawan itu enggak menentukan kamu akan bisa punya anak, ngerti gak sih? Bukan terus menyepelekan perawan gitu loh. Kamu kan punya akal nih. Aku tahu tabiat laki-laki itu mungkin teritori ya. Oh ini tuh punya aku, ini adalah aku udah memiliki dia, ini adalah punya aku. Jadi nggak boleh dimek wong liya kira entuk. Padahal nggak tahu masa lalu orang gitu. Ya nek wedokan gatel, uteke gatel bisa aja mikir, "Lah kowe ngopo ora teko ket wingi? Pas aku jek perawan," kan bisa aja mikir kayak gitu. Begitu laki-laki, kalau misalnya kamu dapat pacar yang nggak perawan, itu adalah step-step yang harus kalian lakukan. Tapi sebelum melakukan step-step itu kalian harus menerima diri kalian terlebih dahulu. Dan ini nggak cuma diterapkan ke cowok yang tiba-tiba dapat cewek yang udah nggak perawan, tapi juga bisa diterapkan ke cewek yang punya idealis. Aku menjaga perawanku dan aku nggak mau dong dapat suami yang udah pernah main sama cewek lain, apalagi sampai BO atau dan sebagainya. Jadi nggak cuma ke cowok aja, tapi ke cewek juga bisa. Jadi step-step yang tak bilang tadi, pertama kan kalian harus menerima diri kalian dulu. Kasihlah otak kalian itu berpikir kalau kita tuh harus menerima pasangan kita. Kita nggak boleh setelah itu kalau kamu tahu ya kamu periksain ke dokter, karena tuh kesehatan itu penting, ngerti nggak? Apalagi kesehatan organ intim itu tuh semacam investasi, ngerti nggak sih? Belum tentu yang terlihat bersih, terlihat utuh. Boleh jerone kita nggak ada yang tahu kan.
Dan satu lagi ya, kalau cewek-cewek itu kan dipaksa untuk ngaku, ya aku pernah sama ini, tapi cowok-cowok juga harus ngaku. Karena cowok juga harus ngaku kalau dia tuh nggak cuman pernah main sama mantannya, tapi pernah nyewa lonte, pernah pijet, pernah apa segala macam juga. Yang penting tuh intinya adalah pengakuan semuanya. Ketika kamu memutuskan untuk ngasih tahu semuanya dan menerima semuanya, ya bener-bener harus jujur-jujuran dan tahu semuanya, entah laki entah perempuan. Begitu teman-teman. Semoga ini bermanfaat ya dan menjawab semua pertanyaan yang ada di DM. Ya kalau kalian merasa pernah DM aku tentang ini sudah tak jawab di konten. Karena banyak banget yang nanya, lebih dari 4 atau 5 orang ya. Sering banget aku udah nge-refresh apa segala macam, pertanyaannya tetap sama. Dan semoga ini menjawab. Don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa cek description box. See you in the next video. Bye.